Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai perencanaan pembangunan 1. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Dewi Hanifah, yang kedua, Vicky Julia Ramandani, yang ketiga, Feni Eka Putri, yang keempat, Intan Nurlaili. Materi yang pertama tentang perencanaan ekonomi. Sebelumnya, perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Perencanaan ekonomi adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian yang disengaja oleh penguasa pusat sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran tertentu pada jangka waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi atau pandangan ekonomi, perencanaan dapat digunakan. Yang pertama, penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terencana. Yang ketiga, tercapainya stabilitas ekonomi. Perencanaan ekonomi pada negara terbelakang sangat dibutuhkan, seperti 1. Untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi melalui pembentukan modal, seperti meningkatkan pendapatan, meningkatkan investasi, dan meningkatkan tabungan. Yang kedua, untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Yang ketiga, untuk mengurangi pengangguran dan pengangguran tersembunyi yang tersebar luas dalam perekonomian. Yang keempat, untuk mengurangi kemiskinan. Syarat-syarat keberhasilan perencanaan utamanya pada perencanaan ekonomi, sehingga suatu tujuan dan sasaran tertentu dapat dicapai. Yang pertama, menetapkan atau membentuk komisi perencanaan. Yang kedua, melakukan survei secara menyeluruh terhadap sumber potensi suatu negara. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang realistis dan sesuai dengan keperluan ekonomi. Yang keempat, menetapkan sasaran. Yang kelima, menetapkan pembiayaan sektor negara yang akan menjadi dasar mobilisasi sumber perencanaan yang diperlukan. Yang keenam, menjaga keseimbangan yang tepat dalam perencanaan ekonomi. Yang ketujuh, administrasi yang efisien. Yang kedelapan, pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat. Yang kesembilan, administrasi yang ekonomis. Yang kesepuluh, memperbaiki pendidikan dasar pada masyarakat. Yang ke-11, memiliki teori konsumsi. Yang ke-12, memperoleh dukungan dari masyarakat. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi 10. Yang pertama, perencanaan dengan komando atau direction, dan perencanaan dengan rangsangan atau inducement. Perencanaan dengan komando tidak menghendaki adanya liberalisme dan ada satu penguasa pusat yang merencanakan, mengatur, dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai sasaran yang ditentukan. Sedangkan pada perencanaan dengan rangsangan adalah perencanaan demokratis, sehingga terdapat kebebasan usaha konsumsi dan produksi yang tunduk pada pengendalian dan pengaturan pemerintah. Yang kedua, perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan dengan mengalokasikan sumber-sumber dalam bentuk keuangan. Sedangkan perencanaan fisik adalah teknik perencanaan yang mengalokasikan sumber-sumber dalam bentuk manusia, bahan, dan peralatan. Jenis perencanaan yang ketiga adalah perencanaan perspektif dan perencanaan tahunan. Perencanaan perspektif mengacu pada perencanaan jangka panjang, sehingga pencapaian tujuan atau sasaran harus dibagi dalam jangka waktu tertentu. Pembagiannya yaitu membagi dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek kemudian dipecah lagi menjadi jangka waktu tahunan atau sebagai rencana tahunan. Perencanaan yang keempat adalah perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif.
Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang bersifat tidak wajib dan menyeluruh, di mana badan perencanaan harus menentukan hal-hal yang dibutuhkan dengan detail. Kemudian perencanaan imperatif. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang mengatur sasaran, prosedur, pelaksanaan, bahan, alat, untuk menjalankan rencana tersebut dari rencana indikatif dan rencana imperatif. Yang kelima yaitu perencanaan demokratis dan perencanaan totalitar. Dasar ideologi di dalam perencanaan demokratis adalah filsafat pemerintah demokratis. Rakyat dilibatkan di dalam setiap langkah perumusan dan pelaksanaan rencana. Rencana demokratis ditandai dengan dimungkinkannya konsultasi secara luas antara berbagai perusahaan negara dan perusahaan swasta pada tahap persiapan. Hal ini untuk menghindari semua perselisihan dan mencoba memadukan semua pendapat demi kesejahteraan rakyat. Kerjasama berbagai badan dan kelompok sukarelawan dan asosiasi memainkan peranan besar dalam pelaksanaan. Rencana dibahas dalam parlemen dan badan legislatif dan di dalam forum-forum swasta. Rencana yang disiapkan oleh Komisi Perencanaan tidak diterima begitu saja. Ia dapat diubah, ditolak, maupun diterima oleh parlemen. Jadi, rencana tidak dipaksakan kepada rakyat dari atas. Ia adalah perencanaan dari bawah. Yang keenam yaitu perencanaan tetap atau fixed dan perencanaan beruntun atau rolling. Profesor Myrdal adalah ahli ekonomi pertama yang menganjurkan perencanaan beruntun bagi negara terbelakang dalam bukunya yang berjudul Indian Economic Planning in its Broader Setting. Di dalam perencanaan beruntun, setiap tahun disusun dan dilaksanakan 3 rencana baru. Yang pertama, rencana untuk tahun yang sedang berjalan yang meliputi anggaran belanja tahunan dan anggaran devisa. Yang kedua, rencana untuk sejumlah tahun, katakanlah 3, 4, atau 5, dan ketiganya rencana perspektif untuk 10-15 tahun. Atau bahkan lebih lama lagi diajukan setiap tahun di mana tujuan yang semakin luas dituangkan dan kerangka pembangunan masa depan diramalkan di dalamnya. Perencanaan tetap. Perencanaan tetap meletakkan dengan pasti sasaran dan tujuan yang perlu dicapai selama periode rencana. Untuk tujuan ini, sasaran fisik ditetapkan bersama-sama dengan pembiayaan keseluruhan. Sasaran fisik dan pembiayaan keuangan jarang diubah-ubah kecuali karena keadaan darurat. Perencanaan di Rusia dan India termasuk tipe tetap ini. Di Rusia, rencana 7 tahunan dan di India rencana 5 tahunan. Yang ketujuh yaitu perencanaan di dalam kapitalisme dan sosialisme. Jadi perencanaan di dalam kapitalisme dibatasi pada kegiatan pemerintah yang sifatnya mengatur sedemikian rupa untuk menghindari resesi atau inflasi, untuk mencegah pemusatan monopoli, untuk menaikkan standar kehidupan rakyat, dan untuk menciptakan kondisi demi dilancarkan fungsi mekanisme harga dengan kadar persaingan yang memadai. Perencanaan di dalam sosialisme. Perencanaan sosialis lebih unggul daripada perencanaan kapitalistik. Penerapan perencanaan di bawah kapitalisme gagal menghasilkan efisiensi ekonomi, gagal menghindarkan pemborosan sumber, gagal mencegah praktik monopolistik, hingga gagal mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan, dan gagal menghindarkan boom dan daerah-daerah kumuh. Pada sisi lain, perencanaan sosialis memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan kepada kekuatan pasar. Malahan ia diawasi dan diatur oleh badan perencanaan dengan cara yang paling efisien. Yang kedelapan yaitu perencanaan yang disentralisasikan dan yang didesentralisasikan. Di bawah perencanaan desentralisasikan, keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada di bawah Badan Perencanaan Pusat. Badan ini merumuskan suatu rencana pusat, menetapkan tujuan sasaran dan prioritas untuk setiap sektor perekonomian. Semua keputusan investasi ia putuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran rencana. Pada sisi lain, perencanaan yang didesentralisasikan mengacu pada pelaksanaan rencana dari bawah. Rencana dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pusat setelah berkonsultasi dengan berbagai unit administratif negara. Rencana pusat ini menggabungkan rencana negara-negara bagian, dan rencana negara bagian menggabungkan rencana tingkat desa dan distrik. Yang kesembilan yaitu perencanaan korektif dan perencanaan pembangunan.
Di dalam perekonomian kapitalis timbul sejumlah kesalahan penyesuaian atau maladjustment. Bila pemerintah merencanakan dan menerapkan berbagai langkah fiskal, moneter, dan pengawasan langsung untuk memperbaiki kesalahan tersebut, maka tindakan ini disebut perencanaan korektif. Apabila perekonomian mendapat tekanan inflasioner, pemerintah menerapkan langkah-langkah seperti ini, misalnya kebijaksanaan moneter kontraksioner, meningkatkan pajak, menurunkan konsumsi investasi, dan pengeluaran negara. Ia juga dapat menerapkan kebijakan anggaran surplus. Perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk membangun perekonomian secara keseluruhan. Ia mencakup penerapan sistem pemilihan yang rasional terhadap sejumlah bidang investasi dan kekuatan pembangunan lainnya yang layak. Yang ke-10 yaitu perencanaan dalam perekonomian campuran. Perekonomian campuran adalah gabungan antara dua sistem ekonomi, kapitalisme dan sosialisme. Ia merupakan sistem yang bebas dari jelekan kapitalisme dan sosialisme tetapi menyatu padukan segi-seginya yang baik. Itulah mengapa ia dikenal sebagai perekonomian campuran yang merupakan jalan tengah emas antara kapitalisme dan sosialisme. Lewat perencanaan, kelebihan perekonomian sosialis dikembangkan dan kekurangan kapitalisme dicoba untuk diubah. Model-model perencanaan. Model perencanaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu agregat, multisektor, dan desentralisasi. Model agregatif mengikuti garis optimal pertumbuhan agregat-agregat ekonomi seperti pendapatan, tabungan, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah harga bayangan. Yang pertama, kebutuhan penggunaan harga bayangan. Di negara terbelakang, mekanisme harga tidak bekerja secara sempurna. Harga pasar tidak mencerminkan dengan tepat kelangkaan, laba, dan biaya relatif. Para ahli ekonomi menganjurkan digunakan harga bayangan dalam pengalokasian sumber di dalam perencanaan pembangunan untuk mengevaluasi proyek dan sebagai alat dalam programming. Yang kedua adalah pengertian harga bayangan. Harga ekonomi disebut juga sebagai harga bayangan, yang juga menggunakan opportunity cost yang dihitung terhadap setiap input dan output dalam bisnis ataupun proyek. Harga bayangan adalah harga pada pasar persaingan sempurna yang mewakili biaya imbang sosial yang sesungguhnya. 3. Penentuan harga bayangan. Penentuan harga bayangan dapat dilakukan melalui analisa equilibrium umum atau equilibrium parsial. A. Penentuan equilibrium umum. Penilaian harga bayangan dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, metode coba dan salah. Yang kedua, metode sistematik. B. Metode equilibrium parsial. Menurut metode ini, harga bayangan untuk modal, tepat, dan devisa ditentukan secara terpisah. Yang pertama, penentuan harga akunting modal. Untuk menentukan harga bayangan modal atau harga akunting suku bunga, perlu dipelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan akun modal. Rumus di bawah ini di dalam menghitung harga bayangan modal. Hasil sosial atau modal yang dipergunakan pada sektor sama dengan nilai output minimum biaya bahan baku, penyusutan, dan modal dibagi investasi. 2. Penentuan harga tenaga buruh. Penentuan harga bayangan tenaga buruh merupakan masalah yang sulit karena buruh mempunyai efisiensi yang berbeda-beda. 3. Penentuan kurs devisa. Bagi negara terbelakang yang mengalami kesulitan dalam neraca pembangunan, kurs devisa bayangan merupakan hal yang penting. Kelemahan harga bayangan. A. Proyek-proyek yang terlalu besar dan tidak kelebihan. B. Unsur-unsur monopoli di dalam pasar, adanya pajak dan subsidi. C. Bagian macam input, biaya, dan output keuntungan. 5. Manfaat harga bayangan. Harga bayangan memiliki manfaat sebagai berikut. A. Dalam evaluasi proyek. Harga bayangan digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu proyek pada pendapatan nasional yang juga disebut sebagai dampak eksternal. B. Dalam kebijakan pemerintah. Sektor perencanaan pembangunan tergantung pada kebijakan secara tepat kebijakan pemerintah. C. Di dalam perencanaan programming. Teknik harga bayangan berfungsi sebagai alat hitung cepat yang berguna di dalam perencanaan suatu sistem evaluasi proyek yang relatif efisien dan berguna dalam meraih. Selanjutnya, evaluasi proyek dan analisa biaya hasil.
Yang pertama, pengertian evaluasi proyek. Evaluasi proyek merupakan bagian integral setiap program pembangunan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan dan menunjukkan cara-cara pengumpulan lebih lanjut. 2. Tahapan evaluasi proyek. A. Meninjau kembali keadaan sebelum proyek tersebut benar-benar dimulai. B. Mengadakan penilaian pada waktu proyek tengah dilakukan dalam rangka mengetahui seberapa jauh telah dilaksanakan dan apa yang masih harus dilaksanakan. C. Menjelaskan cara dan sasaran memperbaiki pelaksanaan lebih lanjut dan menutup lubang-lubang kebocoran. D. Mengetahui tujuan yang telah tercapai pada waktu proyek beroperasi sepenuhnya. 3. Metode evaluasi proyek. Metode evaluasi proyek mengenai adanya tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Menggambarkan ciri-ciri ekonomi dan teknik masing-masing proyek. B. Perkiraan penggunaan proyek pada perekonomian baik dalam periode konstruksi maupun salam proyek berjalan. C. Evaluasi akibat proyek tersebut baik yang langsung maupun tidak langsung. D. Perumusan kriteria untuk seleksi proyek-proyek tersebut. Analisa biaya hasil atau cost benefit analysis merupakan kriteria paling ilmiah dan bermanfaat bagi evaluasi proyek. Analisa biaya hasil bermaksud untuk menggambarkan dan mengkuantifikasikan keuntungan dan kerugian sosial suatu kebijakan dalam artian satuan moneter pada umumnya. Kriteria analisa biaya hasil. Kriteria analisa biaya hasil terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, sesuai yang dibahas oleh the US Subcommittee on Benefit and Cost, ada 4 kriteria biaya hasil, yaitu 1. B dikurangi C per I untuk menentukan hasil tahunan total suatu investasi tertentu terhadap perekonomian secara keseluruhan, tidak peduli kepada siapa keuntungan itu mengalir. 2. Delta B per delta C untuk menentukan besarnya suatu proyek yang telah diseleksi dan tidak untuk menseleksi suatu proyek. 3. B dikurangi C untuk menentukan skala proyek berdasarkan maksimasi perbedaan antara B dan C. Kriteria ini akan selalu menguntungkan proyek yang besar dan membuat proyek ukuran menengah dan kecil menjadi kurang menguntungkan. Keempat, B per C adalah kriteria paling baik dan paling handal untuk evaluasi proyek. Jika B per C sama dengan 1, maka proyek itu bersifat marginal, sekedar menutup biayanya saja. Jika B per C lebih besar dari 1, hasilnya lebih besar daripada biayanya dan proyek itu dapat dilaksanakan. Jika B per C kurang dari 1, hasilnya lebih kecil dari biayanya dan proyek itu tidak dapat dilaksanakan. Kriteria selanjutnya yaitu kriteria nilai Gini neto, yang merupakan suatu kriteria penting yang dipergunakan dalam evaluasi proyek. Net Gini neto atau NPV yaitu sama dengan nilai Gini hasil dikurangi nilai Gini ditambah biaya operasional dan pemeliharaan dikurangi pengeluaran sebelumnya. Jika ada sejumlah proyek yang sama-sama menguntungkan, maka proyek dengan nilai neto hasil yang tertinggi yang harus dipilih. Akan tetapi kriteria NPV ini bagi evaluasi proyek tidak merupakan metode yang benar, karena metode ini mengabaikan horizon waktu. Sebab masyarakat lebih mengutamakan nilai saat ini ketimbang nilai yang akan datang. Maka kita perlu mendiskontokan biaya dengan hasil yang akan datang dari suatu proyek. Selanjutnya, kriteria tingkat hasil internal atau internal rate of return criterion adalah kriteria yang mengacu pada persentase tingkat penghasilan yang secara implisit terkandung di dalam arus hasil dan biaya proyek. Marglin mendefinisikan tingkat hasil internal atau IRR sebagai tingkat diskonto di mana nilai-nilai Gini penghasilan dikurangi biaya adalah sama dengan 0. Rumusnya bisa dilihat di slideshow, di mana R adalah tingkat hasil internal,
Jika dalam hal beberapa proyek sama-sama bersifat eksklusif, maka proyek yang harus dipilih ialah proyek yang memiliki tingkat hasil tertinggi. Dalam kenyataannya, IRR tergantung pada tingkat diskonto sosial. Jika nilai Gini neto dari dua alternatif proyek dianggap tertentu, maka pilihan kedua proyek itu akan tergantung pada tingkat diskonto. Bisa dilihat pada gambar 1.1, di mana tingkat diskonto diukur dengan sumbu horizontal dan NPV pada garis vertikal. Kurva A1 menggambarkan investasi proyek A, dan kurva B dan B1 investasi proyek B. IRR proyek B adalah lebih tinggi daripada IRR proyek A, karena tingkat diskonto OR adalah lebih tinggi daripada OR1. Pada OR, IRR kedua proyek itu sama tinggi. Tetapi jika tingkat diskonto itu jatuh ke bawah OR2, maka proyek A akan dipilih karena NPV-nya lebih tinggi sebesar B dan A. Sedangkan gambar 1.2 merupakan hubungan antara NPV dan IRR. Jika NPV jatuh, tingkat diskonto naik, dan suatu keadaan muncul jika NPV menjadi negatif. Tingkat di mana NPV berubah dari positif menjadi negatif adalah IRR. Proyek yang akan dipilih ialah proyek yang IRR-nya lebih tinggi daripada tingkat diskontonya. Jadi kriteria yang benar untuk pemilihan suatu proyek adalah R lebih besar dari 1. NPV lebih lazim dipergunakan bagi evaluasi proyek dalam sektor swasta dan sektor negara. Kriteria NPV tersebut secara teknis lebih unggul karena dalam keadaan tertentu kriteria IRR dapat menghasilkan pemecahan yang tidak benar. Keterbatasan analisa biaya hasil. Ada beberapa keterbatasan yang timbul di dalam analisa biaya hasil, yaitu 1. Kesulitan dalam perkiraan biaya. Yang kedua, kesulitan di dalam perkiraan hasil. 3. Tingkat diskonto yang bersifat arbitrer. 4. Mengabaikan gabungan biaya dan hasil. 5. Mengabaikan biaya alternatif atau opportunity cost. 6. Penyesuaian terhadap risiko dan ketidakmenentuan. 7. Masalah eksternalitas. Penggunaan analisa biaya hasil. Analisa biaya hasil bisa digunakan di negara yang sedang berkembang, yang pada mulanya berkembang di Amerika Serikat dalam rangka penilaian investasi pada proyek irigasi dan transportasi. Stephen Marklin menunjukkan 3 keuntungan penggunaan analisa biaya hasil bagi negara yang sedang berkembang. Pertama, membantu mengurangi perbedaan efektivitas marginal tindakan alternatif untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, membantu dalam menilai biaya pencapaian suatu tujuan dalam arti hasil atau manfaat yang dikorbankan kaitannya dengan tujuan lainnya. Ketiga, memiliki keuntungan politis dalam arti bagi suatu kelompok tertentu akan sulit untuk mengganggu suatu proyek demi kepentingan sendiri jika kelompok itu bersama kelompok lain dalam masyarakat telah dimintai persetujuan pada saat penentuan kriteria perencanaan proyek. Analisa biaya hasil juga merupakan cara praktis untuk menilai dapat diterimanya proyek di mana diperlukan adanya suatu tinjauan jangka pendek dan tinjauan secara luas. Dengan demikian, analisa ini merupakan alat evaluasi proyek yang sangat berguna bagi negara-negara yang sedang berkembang. Di samping keunggulan tersebut, penggunaan analisa biaya hasil mengandung sejumlah kesulitan bagi negara terbelakang. Di antaranya, didasarkan pada kondisi negara maju, kesulitan mendapatkan data, dan kesulitan dalam perkiraan biaya. Penggunaan selanjutnya yaitu di negara India. Upaya sistematik di India dilakukan oleh Dr. Gadgil dengan melakukan survei tentang sistem terusan Godavari dan Pravara di Maharashtra. Dilanjutkan dengan studi mengenai biaya dan hasil proyek bendungan Hirakut di Sungai Mahanadi. Akan tetapi,
Dalam studi ini tidak ada keseragaman di dalam penerapan teknik biaya hasil. Studi itu dilakukan atas dasar teknik sebelum dan sesudah atau teknik dengan dan tanpa. Teknik sebelum dan sesudah memperhitungkan biaya dan hasil sebelum dilaksanakannya proyek dan membandingkannya dengan sesudah itu. Teknik dengan dan tanpa membuat suatu studi perbandingan atas daerah yang sama yang mendapat untung dari fasilitas irigasi dengan daerah yang tanpa fasilitas seperti itu.